Hai, halo semuanya, balik lagi sama aku Stefani. Jadi di video kali ini aku mau sharing ke kalian mengenai CV untuk melamar kerja part-time buat mahasiswa, terutama melamar kerja itu di kedai kopi. California's got me looking like a beach bum. Sun up in my hair, I'm rocking Long Beachy curls. I'm feeling like a Cali girl. Seperti yang udah kita tahu, mahasiswa itu kebanyakan part-time jadi barista, lagi zaman banget jadi barista. Sebelumnya aku tuh udah pernah ngebuat video tentang kerja part-time gitu. Ada 2 videoku yang ngebahas tentang kerjaan. Kalian yang nanyain, Kak, kayak gimana sih CV yang baik dan benar itu? Nah guys, sebenarnya aku bukan orang yang expert banget di bidang ini. Jadi aku tidak terlalu tahu nih ya, kayak gimana sih CV yang baik dan benar. Karena itu tergantung yang melihat CV kalian siapa gitu. Kalau misalnya dia perusahaan besar, tentu ada HRD kan. Nah, dimana si HRD ini akan menyeleksi CV yang baik dan benar seperti apa. Kalau untuk kerja part-time, menurut aku tidak se-complicated ngelamar kerja di perusahaan. Jadi, dia lebih santai, tetapi tetap menggunakan aturan-aturan dalam melamar kerja. Pokoknya kayak gitu deh. Nah, jadi di video ini aku mau ngasih lihat ke kalian CV ku kemarin waktu aku ngelamar kerja kayak gimana. Karena aku udah sempet kerja 3 bulan di kedai kopi namanya Vibes Coffee. Aku nggak tahu sekarang dia masih ada atau enggak. Nih aku liatin CV-nya ke kalian. Nah, kayak gini. Ini adalah CV yang dibuatin sama temenku waktu tahun 2019. Dan ini menurut aku jadul banget sih. Ya, karena ini dulu. Tapi terima kasih buat temanku yang udah buatin CV ini, Caca Imoid. Nah, kalau misalnya kalian lihat CV ini, ya kalian bisa jadikan ini referensi. Tapi perlu ada yang dibenerin, karena ini kalau dilihat di masa sekarang nih, aku udah semester 7 nih, kan aku juga ngelamar-lamar magang, walaupun belum ada yang keterima sampai sekarang. Itu aku udah benerin CV ku, jadi aku udah nggak pakai CV ini. Kalau misalnya kalian mau tiru template atau peletakan-peletakannya boleh, tapi ada beberapa yang harus diperbaiki, kayak ini nih, education. Oh ya, jadi aku itu kemarin udah cari referensi informasi tentang buat CV yang baik dan benar tuh kayak gimana. Aku nonton videonya Glins di YouTube channelnya Glins Indonesia kalau nggak salah. Aku taruh link videonya di description aku. Kalian bisa lihat langsung kalau misalnya kalian mau membuat CV yang baik dan benar. So, di sini aku bakal nge-review CV ku waktu itu. Dan ya, di sini menurut aku yang salah, ini salah sih karena kalau education itu nggak usah dicantumin semuanya dari TK, SD, SMP itu nggak usah. Jadi cukup cantumin pendidikan terakhir. Misal sekarang lagi kuliah, berarti cantumin pendidikan SMA sama cantumin kalian sekarang lagi kuliah di mana gitu sih. Di sini aku nyantumin SD, SMP, ya SMA masih mending lah ya. Pokoknya SD, SMP itu kayak apa banget, kayak nggak mau tahu gitu mereka. Terus, nah ini juga di kolom skills ada beberapa HRD yang bilang kalau skills yang pakai bar kayak gini tuh perhitungan ini apa sih namanya, bar ya, pokoknya itu bar itu kurang efektif gitu loh, karena kita tidak bisa melihat kemampuan hanya dari si bar ini doang gitu. Ya, ini sebenarnya berlaku untuk kalian yang mau ngelamar kerja di perusahaan sih. Tapi kalau misalnya yang ngelamar kerja di kedai kopi ya nggak apa-apa, diperbaiki aja CV-nya gitu, diperbagus aja. Biar orang yang ngebaca itu kayak amazed gitu sama CV kalian. Wah, udah bagus nih CV-nya gitu. Terus ini sosial media. Sosial media itu sebenarnya lupa deh aku boleh dicantumin apa enggak. Tapi aku cantumin aja gitu. Dan di sini itu kesalahannya tulisannya kecil banget, jadi susah dibaca. Jadi ini diperbesar gitu tulisannya. Terus apalagi ya, ini sih organization. Kalau misalnya ngelamar di perusahaan besar, ya sebenarnya ini nggak ngomongin CV ngelamar untuk perusahaan besar sih, ngomongin CV untuk ngelamar di kerjaan part time sih. Cuman ya diperbaiki aja gitu CV-nya. Ya paham lah ya maksudku, kayak gitulah. Nanti juga cara membuat CV kalian ini kan berguna, walaupun kalian masih ngelamar di kerjaan part time kayak kedai kopi gitu, nanti dia akan berguna di saat kalian sudah lulus kuliah dan kalian ngelamar kerja di company yang resmi gitu. Nah, ini yang organization, ini sebenarnya kalau menurut aku pribadi ini salah sih. Iya salah, karena harusnya itu dijelaskan. Misal nih
aku di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah 2017. Ini seharusnya dijelaskan aku di sana sebagai apa andilku di sana, apa prestasi yang aku buat di sana, kayak gitu sih CV yang benar. Cuman kemarin aku nyantumin ini doang bener. Ya guys, aku lamarnya di kedai kopi yang biasa-biasa aja gitu loh, nggak yang wah banget perlu, ya pokoknya kayak gitu. Lagian juga kemarin aku ngelamarnya sebagai waitress doang, jadi kayak mungkin tidak terlalu mementingkan ini gitu ya. Terus ini juga, ini aku cuman nyantumin kayak gini doang. Dan ini Organization Religion of Hidayatullah 2016. Ini tuh organisasi waktu SMA gitu. Jadi ya nggak penting banget ya. Tapi ya itu dia kan, aku ngelamarnya ke kedai kopi dan aku cuman bekerja sebagai waitress. Jadi kayaknya nggak apa-apa sih, cuman gini doang. Yang penting itu tuh waktu kalian ngelamar kerja, terutama di kedai kopi kayak gitu, dan cuman kayak jadi waitress atau kasir, yang penting itu tuh sih waktu kalian lagi di interview. Karena waktu interview itulah yang akan menjadi pertimbangan si supervisor atau siapapun itu yang lagi ngewawancara keterima atau enggaknya kita gitu. Karena nih sedikit rahasia, waktu aku kemarin jadi waitress di sana udah hampir 2 bulan lebih, itu ada beberapa teman-temanku yang udah keluar dari kerjaan itu karena dia juga udah lulus gitu. Terus ada beberapa yang baru nih, yang baru ngelamar nih. Nah waktu itu yang ngewawancarain anak baru ini tuh supervisorku. Jadi dia diwawancarai, ditanya-tanya, mungkin pertanyaannya sama kayak waktu itu aku diwawancarain. Nah nih yang paling penting waktu ditanyain itu tuh biasanya kan ada beberapa orang-orang yang merasa mereka ikut organisasi ini, ikut komunitas ini banyak banget lah kayak orang sibuk. Itu tuh merasa bangga dan dijelasin semuanya gitu. Padahal nih menurut si yang ngewawancarain, kalau misalnya kalian sibuk ikut organisasi ini, komunitas ini, UKM ini, itu malah bakal nggak diutamakan gitu loh. Karena kan kalau misalnya kerja part time di kedai kopi kayak gitu, terutama kayak jadi waitress atau barista, ya kerjanya 5-6 jam, ada sih yang 4 jam, bahkan kayaknya ada yang lebih dari 5-6 jam gitu. Ya mereka nggak mau tahu kalau misalnya udah waktunya kerja 5 jam, ya udah kerja, jangan sibuk yang lain gitu. Ditakutin kalau anak-anak yang sibuk banget di kampus ikut organisasi ini itu, ikut BEM, ikut himpunan mahasiswa gitu-gitu, dia nanti bakal susah untuk ngebagi waktunya sama kerjaannya dia gitu. Karena kan harus ngebagi waktu antara kuliah, kan masih ada kelas nih semester pertengahan, terus itu ikut organisasi, terus kerja, itu bakal susah banget ngebagi waktunya. Jadi si supervisorku itu waktu itu juga kayak lebih mencari orang yang kayak aku gitu, nggak ada kegiatan sesibuk itu di kampus. Nah kayak gitu. Jadi kalaupun nanti kalian adalah seorang mahasiswa yang aktif banget di organisasi ini itu, aku nggak tahu sih ada apa enggak anak yang banyak banget ikut organisasi terus dia juga ngelamar kerja, karena sumpah itu bagi waktunya bakal susah banget. Aku pun yang nggak ikut organisasi apapun, aku kuliah sama kerja doang waktu itu udah ngerasa berat banget gitu, capek, mungkin karena jarak juga kali ya. Nah apalagi yang ikut organisasi, mungkin kalau kalian ikut organisasi terus kalian mau ngelamar kerja nggak apa-apa, asal kalian bisa bagi waktu aja gitu. Dan pas kalian lagi ngejelasin ke waktu lagi diwawancara sama supervisor, jangan terlalu kayak yang aku tuh ikut ini kak, jadi pagi aku itu sibuknya gini, nah biasanya aku tuh gini. Nggak usah terlalu menjelaskan sesibuk apa diri kalian, nanti malah si supervisornya atau si yang ngewawancarin itu malah kayak wah ini anak kayaknya sibuk banget deh, nanti pas kerja gimana, takutnya malah sering bolos, malah sering ganti jadwal, tuker jadwal sama anak lainnya gitu, takutnya kan kayak gitu. Nah ya udah, jadi kayak mereka lebih menerima anak-anak yang lebih banyak free-nya ketimbang yang banyak banget kegiatan di kampus. Kalau misalnya kalian ngelamar kerjanya di perusahaan pas kalian udah lulus, nah itu baru kalian jelasin semua, kalian pernah organisasi ini, kalian pernah menang ini, kalian sibuknya begini gini. Nah itu baru jelasin, karena kan sudah selesai dan sudah lulus, sudah nggak ikut organisasi itu, kayak gitu. Ya, itu bisa dijadikan kebanggaan buat kalian nanti pas kalian lulus. Jangan seperti aku nyesel banget udah sampai semester 7 aku nggak ikut organisasi apapun, dan sekarang aku kesusahan mencari tempat magang karena aku nggak tahu, mungkin karena di CV ku tuh sepi banget gitu kali ya. BTW aku udah nggak pakai CV ini sebenarnya, ini aku pakai CV baru aku ini. Aku nggak tahu ini CV ku apakah sudah benar atau belum, tapi aku mencoba. Ini aku buatnya pakai Canva guys, jadi kalau misalnya kalian mau buat CV, kalian bisa langsung buka Canva aja karena itu simple banget. So buat kalian yang mahasiswa masih semester awal atau pertengahan, kalian boleh banget kalau misalnya kalian lagi nggak ada kerjaan, kalian ambil aja nih part time di
kopi-kopian, kedai kopi, atau apapun itu namanya ya, biar kalian bisa mengisi waktu kosong kalian, jadi nggak gabut-gabut banget. Terus dengan kerja part time ini kalian akan mendapatkan uang tambahan dan kalian juga akan mendapatkan teman baru gitu di situ. Ya mungkin gitu aja videoku kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya aku banyak salah guys dalam menjelaskan mengenai CV. Ya ini tidak seberapa sih, seperti yang udah aku bilang. Kalau misalnya kalian mau tahu tentang CV baik dan benar, kalian bisa cek description box aku. Di situ aku ngasih tahu referensi videonya Glins yang ngebahas tentang CV. Oke. Jadi sampai sini aja video aku. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan follow Instagram aku di @rastefani. And see you bye bye in my next video. Dah.